Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, bagaimana cara menutup mata batin ya. Teman-teman weton minggu, yang dinamakan mata batin itu tidak bisa ditutup, tapi tertutup dengan sendirinya bisa, tidak bisa ditutup ya. Kalau misalkan mata batin Anda terbuka ya, itu tidak bisa ditutup karena itu adalah proses alamiah gitu ya, karena pendekatan spiritual Anda, sehingga mata batin Anda terbuka. Nah, kalau misalkan ya mata batin yang Anda maksud ya adalah melihat gaib saja ya, itu bukan mata batin ya, melainkan ketempelan. Artinya di dalam otak Anda, di dalam kepala Anda itu bersemayam makhluk halus, sehingga memberikan ya penglihatan-penglihatan gaib terhadap diri Anda. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Jadi mata batin ini bukan hanya melihat makhluk halus ya, bukan hanya melihat makhluk gaib saja ya. Jangan salah penafsiran ya, jangan salah persepsi ya. Bahwasanya mata batin ini adalah kemampuan diri kita untuk bisa melihat ya, untuk bisa mendeteksi ya, dengan cara batin kita. Kita melihat dengan cara batin kita. Itulah mata batin. Contoh misalkan Anda ketemu dengan orang ya, ketemu dengan orang, orangnya ganteng, orangnya tampan, orangnya cantik dan sebagainya, sopan santun dan sebagainya. Nah, itu Anda melihat dengan pikiran ya. Tapi ketika Anda melihat dengan batin, maka Anda akan bisa melihat yang tersembunyi dari ketampanan, dari kecantikan, dari perilaku yang baik, itu akan kelihatan sampai yang terdalam. Karena kita mendeteksi berdasarkan energinya. Ya, kita merasakan energinya. Orangnya ganteng, tapi kelakuannya bosok. Energi ini tidak bisa bohong. Ya, sama halnya dengan Anda suka, sama halnya dengan Anda sedih, sama halnya dengan Anda galau, stres, depresi. Itu kan tidak bisa bohong, tidak bisa dimanipulatif itu loh. Jadi seperti itu. Itulah mata batin. Ya, jadi kalau teman-teman weton minggu Anda bertanya bagaimana cara membuka mata batin, apa menutup mata batin ya, berarti di dalam tubuh Anda itu ketempelan ya. Mata batin seseorang itu ketika terbuka, maka prioritas di dalam hidupnya itu adalah ibadah kepada Tuhan. Itu mata batin itu seperti itu. Prioritas hidupnya adalah ibadah kepada Tuhan. Tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Tuhan. Ya. Mata batin itu. Ya, jadi kalau misalkan ibadah Anda melempem, ya, kelakuan Anda melempem, ya, apakah itu mata batin? Bukan. Ya, bisa jadi itu adalah kotam. Anda ketempelan kotam, entah kotam leluhur, entah kotam pusaka jika ada pusaka di rumah Anda, entah kotam keilmuan jika Anda pernah mengamalkan laku keilmuan, entah kotam pemaharan. Anda sering ke dukun, sering ke kiai, minta syarat supaya dagangan laris, supaya dipagar rumah dan sebagainya. Ya, akhirnya makhluk halus ya tersebut masuk ke dalam tubuh Anda sehingga memberikan bisikan-bisikan gaib, penglihatan-penglihatan gaib. Itu bisa jadi nyata, juga bisa jadi ilusi ya. Jadi kebenarannya masih 50-50. Masih bisa disangkal. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi mata batin itu seperti itu. Penglihatan batin itu seperti itu. Bukan karena kedapatan makhluk di dalam tubuh kita. Cara yang paling mudah ya. Apakah mata batin Anda ini berasal dari makhluk halus atau memang kemampuan diri Anda sendiri? Gawin poso. Ya, gawin poso, niat membersihkan diri. Ya.
Dan itu nanti akan kelihatan. Kalau misalkan di dalam tubuh Anda itu memang ada bersarang jin, makhluk halus yang memberi efek Anda bisa melihat gaib dan sebagainya, itu maka akan hilang. Ya, akan hilang dan Anda akan normal kembali. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mata batin itu seperti itu. Ya, mata batin adalah kemampuan diri kita melihat batin. Kemampuan diri kita peka suasana batin. Kemampuan diri kita untuk membedakan bisikan-bisikan batin. Contoh misalkan ya, mata batin itu tidak bisa kita pengaruhi loh teman-teman ya. Ibaratnya itu tidak bisa misalkan kita batin kita merasakan ya bahwasanya di tempat di pojokannya di belakang saya ini ada kuntilanak misalnya. Ya, terus saya pengaruhi, saya buat oh itu bukan kuntilanak, oh itu gendruwo, tidak bisa. Ya, mata batin itu tidak kita buat-buat, tapi muncul dengan sendirinya. Ya, misalkan ya Anda merasakan bahwasanya Anda ini akan celaka misalkan. Pernah toh Anda celaka? Pernah, pasti pernah. Ya. Coba diputar lagi memori Anda sebelum itu terjadi. Pasti batin Anda sudah diberitahu. Lah itu loh, itu tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa dibuat-buat. Artinya muncul dengan sendirinya. Ya, lah ini bisa dilatih. Ketika kita itu peka rasa, ketika kita peka suasana alam, ketika kita peka suasana batin, ini bisa kita latih, bisa kita tingkatkan, bisa kita maksimalkan, dan hasilnya luar biasa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman Weton Minggu paham ya dengan materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.